Assalamualaikum, welcome to Amelia Mele Channel. Di video kali ini, aku akan membahas boneka yang lagi viral nih belakangan ini, yang banyak orang-orang sebut dengan spirit doll. Dari mana sih asal mula spirit doll ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Sebelum itu, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya biar channel ini bisa memberikan cerita-cerita seru lainnya. Boneka arwah atau yang dikenal dengan spirit doll sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia setelah diadopsi beberapa selebriti Indonesia. Bahkan mereka benar-benar merawat layaknya bayi sendiri, diberi makan, berpakaian, dan digendong. Sejak kemunculannya, boneka ini telah menyita perhatian karena beragam asumsi yang berkembang. Sebab, seperti yang berkembang di beberapa negara, ada pula yang menyebut boneka ini berisi roh orang yang sudah meninggal. Ada pula yang menyebutnya pembawa keberuntungan. Spirit doll ini awalnya berkembang di Thailand. Boneka bayi plastik atau spirit doll yang berkembang di Thailand dikenal dengan nama Look Thep, malaikat anak. Boneka ini diyakini dirasuki oleh roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Look Thep pun sama, dirawat seperti bayi, diberi makan, berpakaian, dan digendong. Di Thailand sendiri, boneka ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul tradisi Look Thep. Ada yang menganggap bahwa Look Thep adalah versi terbaru dari Kumantong. Kumantong adalah janin yang sudah meninggal sebelum dilahirkan dan disimpan oleh orang tuanya. Hal itu dipercaya bisa membawa kembali arwah bayi yang sudah meninggal. Ada juga yang menghubungkan Look Thep dengan iklim ekonomi yang sedang memburuk di tahun 2016. Masyarakat setempat memelihara Look Thep sebagai pegangan yang nyata. Tetapi teori yang paling mewakili adalah adanya perpaduan yang kuat antara kepercayaan Buddha, Hinduisme, animisme, dan tradisi pemujaan benda. Teori lain dihubungkan dengan tingkat kesuburan perempuan yang rendah di Thailand. Sebab mayoritas yang memiliki Look Thep adalah perempuan paruh baya. Awal mula munculnya Look Thep di Thailand karena sosok bernama Mai Ning atau Mama Ning. Dia juga yang mengubah citra boneka yang awalnya dipandang sederhana menjadi sesuatu pembawa keberuntungan. Saat itu, Mama Ning berprofesi sebagai penjual boneka, ahli ritual, dan DJ radio lokal. Lewat saluran radio, ia mengklaim kalau boneka memiliki kekuatan super. Tak lama setelah itu, para biksu Buddha dan peramal menggelar ritual untuk menempatkan roh keberuntungan ke dalam boneka itu. Sejak saat itu, selebriti Thailand pun ikut-ikutan membawa Look Thep kemanapun mereka pergi. Bahkan bisa terlihat di restoran mewah, tempat spa, dan kursi pesawat. Thai Smile Airways, maskapai penerbangan Thailand, mengizinkan orang-orang untuk membeli kursi untuk Look Thep yang mereka bawa. Sejarah tradisi Look Thep di Thailand terkait dengan asal-usul Look Thep. Ada beberapa teori yang berbeda. Ada yang menyebut Look Thep adalah versi terbaru dari Kumantong tadi. Keyakinan lainnya dikarenakan iklim ekonomi yang menantang di Thailand pada tahun 2016. Di kuil bernama Sawang Arom Thailand sudah terkenal dengan koleksi boneka plastik anak-anak atau Look Thep. Mereka dihiasi dengan kostum bersejarah, memegang sekantong emas. Di dalamnya diyakini terdapat roh janin yang belum lahir. Orang-orang yang mengunjungi kuil tersebut
berdoa kepada Luktep untuk keberuntungan. Mereka menyalakan dupa dan berlutut. Kadang ada pula yang datang untuk tujuan membeli tiket lotre. Di kuil tersebut, koleksi Luktep pun bertambah. Orang-orang sering meninggalkannya di sana, dan saking banyaknya, para biksu telah memindahkannya ke sebuah ruangan kecil di menara. Ada seorang biksu berkata, kepercayaan pada kekuatan Luktep sangat kuat. Ketika keadaan berjalan baik bagi pemiliknya, mereka menyembah Luktep, tetapi ketika keadaan berbalik buruk, mereka meninggalkan Luktep. Karena mereka takut akan apa yang mungkin terjadi, mereka meninggalkannya di kuil tersebut karena tahu kuil itu akan menerima Luktep. Pada konsepnya, Luktep di Thailand dimodernisasikan dari kebudayaan kuno yang disebut sebagai Kumantong. Ada yang menyebutkan, intinya mereka ini adalah roh anak-anak yang meninggal karena penasaran. Rata-rata karena diaborsi sehingga menjadi gentayangan. Daripada roh anak-anak yang polos ini diculik oleh para dukun ilmu hitam untuk dijadikan hal-hal negatif seperti tuyul dan lain-lain, maka dijemputlah roh-roh ini oleh para biksu yang memiliki kemampuan khusus dari keyakinan Hindu-Buddha. Kemudian, roh tersebut disucikan terlebih dahulu dengan doa serta diajarkan ajaran kebaikan. Sampai waktunya tiba, mereka akan dicarikan orang tua asuh yang bersedia menampung mereka sebagai anak. Jika dari penampakannya, nggak ada perbedaan yang terlihat antara kedua jenis boneka ini, namun boneka Luktep biasanya bukanlah boneka mainan biasa. Luktep bisa dikategorikan sebagai benda tahayul atau jimat yang sengaja dipelihara. Luktep dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi orang yang memilikinya. Luktep pada dasarnya merupakan bentuk modern dari Kumantong. Kalau dulu, Kumantong berbentuk boneka kecil yang dipajang atau disimpan dalam kantong untuk membawa keberuntungan karena bentuknya yang kecil. Maka Luktep adalah versi Kumantong modern yang berwujud boneka mirip mainan anak-anak yang memiliki ukuran sebesar bayi. Walaupun kenyataannya boneka ini memiliki ukuran yang bervariasi tergantung dari keinginan si pemilik. Biasanya yang paling besar adalah seukuran anak usia 3 tahun dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jika kalian tertarik untuk memelihara Luktep, kalian tidak bisa melakukannya sembarangan loh. Ada proses adopsi yang harus dipatuhi, yaitu kalian harus melewati sesi pemberkatan yang disebut proses burca. Tapi aku nggak nemu artikel tentang burca ini ya, jadi kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Setelah itu, kalian harus bersedia merawat Luktep seperti merawat bayi atau anak manusia sungguhan sebagaimana kalian memperlakukan bayi dengan penuh kasih sayang. Kalian harus bisa menjaganya dengan baik, mengajaknya bermain, memandikannya, mengajaknya jalan-jalan hingga memberinya makan. Kalian tidak boleh memajang Luktep layaknya boneka biasa. Bahkan menurut para pemilik Luktep di Thailand, anak boneka yang mereka miliki itu juga memiliki kebiasaan unik layaknya bayi manusia. Mereka memiliki hal yang disukai dan yang tidak disukai. Mereka mengatakan bahwa bayi Luktep ternyata memiliki jenis makanan tertentu yang menjadi favoritnya. Bahkan, Luktep juga memiliki baju kesayangan. Memelihara Luktep di Thailand bukanlah hal yang tabu. Bahkan, lingkungan di sana cukup mendukung keberadaan boneka ini. Misalnya, adanya tempat duduk khusus Luktep di bandara, stasiun, atau restoran. Di Thailand juga tersedia salon hingga tempat les musik khusus Luktep.
Boneka ini ternyata juga diperjualbelikan di Thailand dan harganya cukup mahal. Satu boneka Luktep bisa dihargai hingga 10.000 baht atau 5 juta rupiah. Tapi tentunya kamu juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah tergantung dari kualitas boneka tersebut. Sejak saat itulah para biksu Buddha dan peramal melakukan ritual untuk memasukkan roh keberuntungan ke dalam boneka-boneka itu. Akibatnya banyak warga Thailand hingga para selebritis ikut-ikut memelihara Luktep dan membawanya kemanapun mereka pergi. Tidak lama setelah heboh di Thailand, tren Luktep juga masuk ke Indonesia dan viral beberapa waktu belakangan ini. Mengapa Luktep begitu pesat di Thailand? Hal ini karena warga Thailand memerlukan sesuatu yang nyata sebagai pegangan atau harapan yang bisa mereka jadikan dewa, dikala mereka dilanda krisis ekonomi. Namun tentu hal ini tidak terlepas dari keyakinan umat beragama di Thailand yang umumnya menganut ritual pemujaan. Itulah tadi asal muasal Luktep atau spirit doll yang telah menjadi fenomena di Indonesia. Kalau kalian mau menambahkan cerita-cerita Luktep ini, boleh komen di bawah ya. Terima kasih kalian sudah menonton dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bye.